Assalamualaikum Indonesia, bertemu lagi bersama Hasan Nasi Muhammad. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Aceh lagi ya. Saya akan berikan beberapa kata baru kepada teman-teman semuanya yang berhubungan dengan pekerjaan atau tindakan yang dilakukan oleh panca indera kita ya. Pertama, kita mulai dari kata dengar terlebih dahulu ya. Dengar itu bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah denge. Dengar bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah denge. Na kadenge. Pe yang luang pegah. Kamu dengar nggak apa yang saya bilang? Ini bahasa Aceh dari denge ya. Kemudian bau itu bahasa Acehnya adalah be. Bau bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah be ya. Kemudian kalau cium, cium apa sih bahasa Indonesianya? Cium ini bahasa Acehnya adalah cum. Cium bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah cum ya. Kalau bau busuk ini bisa beberapa kata, bisa kieng atau kep atau kop ya. Bau busuk dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan kieng, kep atau kop ya. Tergantung daerah sih. Kalau di Sigli biasa orang bilang kop, di Aceh Timur ada yang bilang king, seperti itu. Kemudian kalau harum, harum ini bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah harum ya, harum ya. Kemudian kalau lihat, kalon atau ngieng atau seperti itu ya. Contoh kalimatnya, kamu lihat nggak bapak yang berdiri di situ? Nah, bahasa Acehnya adalah na nekalen atau na kangieng, bapak yang deng sagonyan. Jadi kalau lihat, ini bahasa Acehnya adalah ngieng atau kalen ya. Kalau tampak atau dapat dilihat ya, ini bahasa Acehnya adalah deh atau lemah ya. Kamu nampak si Budi nggak tadi ya? Ini bisa juga dalam bahasa Aceh disebut dengan nadeh si Budi muno, seperti itu ya. Kemudian ini ada kata buta dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh juga buta. Kemudian cari ya, mencari, looking for ya. Kalau cari ini bahasa Acehnya adalah mita ya, mita. Kemudian menyuluh atau menyenter, ini bahasa Acehnya adalah loh ya, loh. Loh ya, ini bisa untuk menyenter, bisa untuk menyuluh, seperti itu. Kemudian untuk intip dalam bahasa Aceh, dalam bahasa Indonesia disebut dengan luem ya. Intip bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah luem ya. Kemudian ada lagi namanya toleh atau menoleh ya. Paling ya. Paling kiri, paling kanan, menoleh ya. Toleh ke kiri, toleh ke kanan. Kemudian melirik. Nah, melirik ini bahasa Acehnya adalah kereling. Melirik ya. Melirik bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah kereling ya. Kemudian ada lagi namanya tekui ya. Tunduk ya. Look, bahasa Inggrisnya look down ya. Tunduk ini bahasa Acehnya adalah tekui ya. Kemudian kalau apa ya? Kalau lihat ke kalau bahasa Aceh itu ada yang namanya itu tangah ya. Tangah ini adalah sebuah tindakan yang membuat seseorang itu melihat ke atas ya. Ini bahasa Acehnya disebut dengan tangah ya. Kemudian menghalangi pandangan atau menghalangi pandangan kita. Misalnya kita lagi nonton bola, tiba-tiba di depan ada orang yang ngalangin penglihatan kita. Itu namanya dalam bahasa Aceh disebut dengan pado ya. Pado, terhalangi ya. Kemudian buka mata ya. Buka mata ini bahasa Acehnya adalah blut ya. Blut. Bukan blut, tapi blut. Kalau blut itu anyaman daun kelapa, tapi kalau blut ini buka mata. Orang Aceh sering ngomong begini, kakak blut. Nah, itu udah buka mata, artinya itu bahasa lain atau kata lain untuk menggambarkan kata bangun dari tidur ya. Blut ini adalah buka mata ya.
Kalau kedip mata, ini bahasa Acehnya adalah klep mata. Kedip mata bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah klep mata. Kemudian belia. Kalau belia ini dalam bahasa Indonesia kayak, lu pernah nggak sih misalnya kayak bikin anak-anak takut gitu, matanya kayak terbelalak kayak gitu, gini ya. Lu yang buka mata selebar-lebarnya untuk nakutin anak-anak biasanya ada tuh ya. Nah, ini dalam bahasa Aceh disebut dengan belia. Kalau termenung ya, dalam bahasa Aceh disebut dengan tahe. Termenung dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan tahe. Kemudian untuk juling, juling dalam bahasa Aceh ada yang menyebutnya juling, ada juga yang menyebutnya dengan kiro. Ya, oke. Kemudian kalau mirip, dalam bahasa Aceh disebut dengan turut. Contoh ya, kelakuannya mirip kelakuan ayahnya. Ini dalam bahasa Aceh, akaiji diturut akayah, diturut akai ayahji. Jadi mirip dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan diturut ya. Ini bukan mirip yang kembar ya, tapi yang mirip kayak seperti contoh tadi ya. Kelakuan kita sama seperti kelakuan abang kita, kelakuan ayah kita, atau misalnya cara kita makan sama dengan cara makan orang yang dekat dengan kita. Ya, untuk sifat-sifat seperti itu maka di dalam bahasa Aceh digunakan kata turut. Ya, oke, sampai di sini video belajar bahasa Aceh edisi kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah kosakata teman-teman yang sedang belajar bahasa Aceh.